Halo teman-teman, nama saya Najwa Zahra dengan NIM 223310010074. Nama saya Natasha Triana Bella Dulu dengan NIM 223310010125. Nama saya Nice Kristiani Hulu dengan NIM 223310010133. Nama saya Noverin Setiawan dengan NIM 223310010051. Saya Nanda Putri Elizabeth Bruginting, NIM 2233100155. Halo sobat semuanya, kami dari kelompok 8 mau melakukan sebuah eksperimen sosial nih. Eksperimen sosial yang akan kita lakukan adalah eksperimen perilaku prososial, atau kata lainnya kita akan membuat eksperimen di mana kita akan melihat apakah orang-orang atau target kita memiliki sifat menolong sesama atau tidak. Jadi mari kita saksikan video berikut ini ya teman-teman. Teman-teman pasti penasaran kan apa sih yang dimaksud dengan perilaku prososial? Perilaku prososial adalah perilaku menolong yang menguntungkan bagi orang lain tanpa mengharapkan sesuatu imbalan apapun dan dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan. Yang artinya di sini teman-teman, kita tuh menolong orang lain dengan penuh ikhlas ya, tanpa mengharapkan feedback apapun yang diberikan orang lain kepada kita. Adapun tahap-tahap dalam pengambilan keputusan untuk menolong, di sini ada 5 tahap ya teman-teman. Apa aja sih? Tahap yang pertama, yaitu tahap perhatian. Kemudian tahap yang kedua, tahap interpretasi situasi. Tahap yang ketiga, tahap muncul tidaknya asumsi untuk bertanggung jawab. Tahap yang keempat, yaitu tahap mengetahui apa yang harus dilakukan. Kemudian tahap yang terakhir atau tahap yang kelima, yaitu tahap pengambilan keputusan. Di sini tuh finalnya ya teman-teman, kita akan memutuskan untuk menolong atau tidak menolong. Setelah tahap-tahap tadi, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku prososial. Terbagi atas 2, yaitu faktor situasional dan faktor personal. Yang pertama kita bahas yaitu faktor situasional yang mempengaruhi perilaku menolong. Yang pertama yaitu kehadiran orang lain. Faktanya teman-teman, bahwa orang yang melihat kejadian darurat akan lebih suka memberi pertolongan apabila mereka sendirian daripada bersama orang lain. Karena dalam situasi kebersamaan, seseorang akan mengalami yang namanya kekaburan tanggung jawab. Nah, kekaburan tanggung jawab ini maksudnya teman-teman, kalau misalkan kita ada orang lain, kita pasti mengandalkan orang lain tersebut. Kita nggak akan langsung nolong, pasti kita berpikir begini, ada orang lain kok, ada si dia kok, pasti yang nolongin si dia, kenapa harus aku? Nah, inilah yang dimaksud dengan kekaburan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, ada menolong orang yang disukai atau helping those you like. Ada faktanya lagi nih teman-teman. Faktanya yaitu, pria sangat cenderung untuk menyediakan bantuan terhadap seorang wanita yang sedang kesulitan. Mungkin karena perbedaan gender dalam kemampuan spesifik, dan mungkin karena wanita ingin lebih meminta pertolongan daripada pria. Ataupun mungkin si pria ini memiliki ketertarikan khusus ke si wanita tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada pengorbanan yang harus dikeluarkan. Kemudian yang keempat, atribusi terhadap korban. Dan yang kelima, adanya model. Di dalam adanya model atau kehadiran orang lain yang berperilaku menolong menimbulkan social model. Dan hasilnya adalah sebuah peningkatan dalam perilaku menolong pada orang lain yang melihatnya. Selanjutnya, model prososial dalam media massa juga memberi kontribusi dalam menciptakan norma sosial dalam berperilaku prososial. Dengan menonton perilaku prososial pada televisi, pastinya meningkatkan kejadian dari perilaku prososial dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Akan tetapi, media massa dapat juga memberikan efek negatif nih teman-teman. Salah satu contohnya yaitu penelitian partisipan yang memainkan video games kekerasan seperti Mortal Kombat dan Street Fighter menunjukkan adanya suatu penurunan dalam perilaku prososial. Kemudian faktor situasional yang lanjutnya adalah yang keenam, ada desakan waktu, dan yang terakhir yang ketujuh ada sifat kebutuhan korban. Selanjutnya ada faktor personal yang mempengaruhi perilaku menolong nih teman-teman. Itu ada 5. Yang pertama yaitu suasana hati atau mood.
Ternyata mood juga mempengaruhi kita akan menolong seseorang atau tidak ya teman-teman. Maksudnya ini, jika kita di dalam situasi good mood atau sedang bersuasana hati baik, maka kita cenderung akan lebih suka menolong orang lain yang sedang kesulitan. Kemudian faktor yang kedua ada sifat atau kepribadian. Maksudnya di sini, jika seseorang yang memiliki sifat suka menolong, maka ia akan dengan senantiasa menolong orang lain tanpa adanya kesulitan. Ataupun mungkin ada seseorang yang memiliki kepribadian introvert atau takut bersosialisasi dengan orang lain, maka ia cenderung akan segan ataupun mungkin ia memilih untuk tidak menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Faktornya yang ketiga ada jenis kelamin. Ternyata kita nih teman-teman cenderung lebih suka menolong orang yang sebaya dengan kita atau seumuran dengan kita. Sebab jika kita menolong orang yang di atas kita atau orang-orang tua, kita pasti akan cenderung segan ya teman-teman. Maksudnya kayak enak gak ya ngebantunya, aduh takut gitu-gitu. Nah sementara kalau misalkan yang di bawah-bawah kita, mungkin kita sempat memikirkan sepele. Jadi kita ini cenderung dalam membantu orang-orang yang seusia dengan kita. Kemudian juga yang terakhir, faktor personal yang terakhir ada rasa bersalah. Nah di sini, seorang individu mungkin memiliki rasa bersalahnya sendiri ya teman-teman. Mungkin dia berpikiran jika dia tidak membantu orang tersebut, jika orang tersebut kenapa-napa, ataupun ada sesuatu hal buruk yang terjadi terhadap orang tersebut, pasti ia merasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri sebagai penyebab kecelakaan tersebut terjadi. Itulah teman-teman, faktor situasional dan faktor personal yang mempengaruhi perilaku menolong orang lain. Pertama-tama, eksperimen kita adalah melihat apakah mahasiswi-mahasiswi di Universitas Prima Indonesia memiliki empati yang tinggi. Target pertama kita adalah 2 mahasiswi yang sedang berjalan nih. Nah, jadi teman kita yang sedang pura-pura menunggu lift ini akan melakukan eksperimennya nih. Enggak apa-apa kak. Kak, kenapa kak? Permisi kak, sebelumnya kami dari Fakultas Psikologi sedang melakukan sosial eksperimen. Apakah kakak bersedia untuk diwawancara? Sedia. Sebelumnya kalau boleh tahu nama kakak siapa? Rizka Rayani, Santi Ratnasari. Apa yang memutuskan akhirnya kamu mau menolong? Karena kayak ada orang yang lagi membutuhkan pertolongan ya kami kayak membantu gitu. Sempat ada kepikiran untuk nggak mau nolong nggak? Kalau itu nggak ada sih, karena kayak dia lagi membutuhkan pertolongan ya apa salahnya membantu gitu. Manusia kan harusnya tolong menolong. Tapi kenapa banyak manusia yang nggak mau nolong? Ya sih sekarang banyak yang manusia yang angkuh, acuh tak acuh sama orang lain. Kalau kayak orang lain itu kan kayak lagi membutuhkan pertolongan ya. Tapi kayak kalau kami sih, kalau ada yang lagi membutuhkan pertolongan ya kami bantu, sebisa kami bantu. Terima kasih ya. Sama. Bagus sekali, ternyata 2 mahasiswi ini memiliki empati yang lumayan tinggi ya teman-teman. Eksperimen kedua kita adalah 4 mahasiswi yang sedang menuruni tangga tersebut. Kira-kira apakah mereka akan menolong teman kita nanti ya? Jadi kami dari Fakultas Psikologi sedang melakukan sosial eksperimen
Menurut kakak, kenapa di dunia ini banyak orang yang tidak mau menolong? Terus nggak saling kenal. Kalau yang mau menolong orang itu bagaimana? Jadinya mungkin dikenal nggak selesai. Terima kasih ya. Ya, sayang sekali teman-teman. Ternyata para mahasiswa ini tidak menolong dan hanya melewati saja. Sungguh disayangkan ya. Nah, jadi eksperimen kita yang berikutnya adalah teman kita akan mendorong motornya yang sedang mogok. Apakah akan ada yang menolongnya? Target pertama kita adalah dua laki-laki ini. Kira-kira dua abang ini mau menolong nggak ya? Wah, abang-abang yang keren. Ternyata dua abang ini mempunyai empati yang tinggi ya guys. Jadi kan kami dari Fakultas Psikologi sedang melakukan sosial eksperimen. Bersedia untuk ditanya nggak di wawancara? Bisa bersedia. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Raffi. Jadi apa yang membuat abang-abang akhirnya mutusin untuk mau nolong? Ya karena kan menolong itu kan memang udah kewajiban. Jadi pas tengok kakaknya tadi udah jalan mendorong motor, jadi kayak kasian gitu lah makanya bantu. Sempat ada kepikiran buat nggak mau nolong nggak? Tadi sih pas lewat kayak biasa aja sih, nggak ada. Cuman karena dorongnya jauh kan, jadi kayak udahlah nolong aja. Ya, ada niat bantu gitu. Manusia kan harus saling tolong menolong. Tapi kenapa yang banyak manusia yang nggak mau menolong? Ya mungkin kita nggak tahu sih sifat manusia itu kayak mana, mungkin beda-beda atau pas apa itu mungkin lagi sibuk gitu kan, lagi gimana ya dibilangnya, Ya mungkin tergantung pribadi orang itu. Tergantung pribadi lah. Terima kasih ya. Oke. Dan target kita yang terakhir adalah kakak yang sedang mengeluarkan motornya nih. Kira-kira kalau teman kita berjalan mendekatinya bakal ditolong nggak ya? Mogok kak, motornya nggak hidup. Maaf ya kak, nggak bisa bantu. Yah, sayang sekali guys. Ternyata teman kita tidak ditolong. Kira-kira alasannya apa ya mereka tidak menolongnya? Jadi mari kita dengar alasannya. Jadi kami dari Fakultas Psikologi sedang melakukan sosial eksperimen. Apakah kakak bersedia untuk ditanya? Bersedia. Kalau boleh tahu namanya siapa kak? Amelia. Jadi kenapa kakak mutusin untuk tidak mau menolong? Saya sempat terpikirkan untuk menolong, tapi saya lagi terburu-buru pada saat itu. Kalau seandainya kakak tidak terburu-buru seperti tadi, apakah kakak masih mau menolong? Saya pasti akan menolong kakak tersebut sih, karena kan kita ini makhluk sosial ya. Betul. Pasti akan saling membantu lah gitu. Baik, terima kasih ya kak. Iya. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari eksperimen sosial dengan topik perilaku prososial ini, kita bisa lihat nih, alasan orang-orang mau membantu sesama, juga alasan mereka tidak mau ataupun tidak bisa membantu sesama. Contohnya, seperti 4 mahasiswi yang mengatakan bahwa mereka tidak menolong karena gengsi dan tidak mengenali orang tersebut, atau bahkan ada yang beralasan karena sedang terburu-buru. Namun meskipun demikian, kita tetap tidak bisa menghakimi seseorang hanya karena keputusan mereka ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi itulah beberapa video mengenai sosial eksperimen kami. Sekian dari eksperimen sosial dari kelompok kami. Semoga kita bahagia dan sehat selalu ya. Bye, terima kasih sudah menonton.